Siang Mbak. Gimana? Kemarin ada WA. Ini dengan Mbak Melisa kan? Iya bener. Gimana? Katanya Mbak kemarin mau curhat tentang masalah kecemasan corona. Karena banyak ya sekarang berita-berita tentang corona. Gimana Mbak? Iya sih Mbak, aku mau cerita sedikit nih. Agak takut juga sih Mbak masalahnya. Soalnya kan virus corona nih cepet banget nyebarnya ya gitu. Jadi aku agak was-was aja sama keluarga di rumah gitu. Jadi agak perasaannya tuh takut aja gitu. Nggak tahu kenapa. Iya, benar sekali Mbak. Sekarang apalagi kan ini ya, apa namanya, di Lampung kan udah ada ya 1 kalau nggak 2 itu. Entah kebenarannya itu iya apa enggaknya, tapi yang ininya 1 kan Mbak. Iya, yang udah positif 1. Positifnya 1. Nah, apa sih yang bikin Mbak cemas banget sampai pengen cerita gitu? Ya takutnya nih kan virus corona tuh emang nggak terlalu berbahaya kayak penyakit sebelum-sebelumnya ya gitu, yang kayak MERS, SARS gitu kan. Cuman virus corona ini kan nyebarnya tuh cepet ya Mbak gitu. Kita misalnya kontak sama orang yang kena gitu, itu aja kita bisa ketularan kan. Iya. Gitu. Makanya takutnya tuh ya itu gitu, maksudnya nularnya terlalu mudah banget gitu loh. Yang aku takutin sih itu. Sebenarnya Mbak kemana-mana nggak? Enggak sih, cuma di rumah aja sebenarnya. Tapi ya kan kita nggak tahu juga ya Mbak, penyakit itu namanya penyakit kan nggak ada yang tahu gitu. Kita kenanya apa enggak kan nggak tahu. Tapi untung aja sih sekarang nggak kemana-mana. Alhamdulillah ya Mbak ya. Terus misalnya apa sih pencegahan biar Mbak nggak terlalu cemas? Ya kan ada sih waktunya kita ada yang cemas, ada yang nggak cemas. Itu waktu yang nggak cemasnya Mbak ngapain aja? Ya kalau Ya, yang cuman. sekarang sih kan kata kalau yang disosialisasi sama pemerintah kan kita suruh cuci tangan, jaga kebersihan gitu ya, nggak usah keluar kemana-mana, terus social distancing itu gitu kan. Jadi ya salah satunya itu sering cuci tangan, misalnya abis kontak sama siapa gitu, kita langsung cuci tangan, abis megang duit gitu, mau makan mau minum harus cuci tangan gitu. Ya karena ini ya Mbak ya, jadi Mbak cemas itu karena takutnya banyak orang yang datang, tamu misalnya gitu kan Mbak. Iya. Yang belum tahu dia terkontak apa belum dari waktu dia jalannya. Iya, yang aku takutin sih itu Mbak, kita takut ketularan. Kita kan udah maksudnya udah wanti-wanti nggak keluar rumah, udah cuci tangan gitu ya, takutnya terus apa namanya kita ketularan. Kita kan udah maksudnya udah antisipasi tapi tetap kena juga. Yang aku takutin sih itu. Iya. Karena kan Mbak udah tahu kan gimana caranya, apa namanya, Mbak tahu kalau misalnya cemas kita cuci tangannya ini lebih-lebih. Terus kalau misalnya ada tamu Mbak bisa apa namanya yang katanya distant itu, Iya, kasih jarak kepada orang lain, kayak kita ini ada jarak. Nah menurut Mbak gini Mbak, jadi yang sangat berpengaruh dari kecemasan Mbak sama COVID-19 itu sebenarnya apa sih Mbak yang paling Mbak yang bikin sampai curhat ke saya kayak gitu? Pertama saya susah tidur, jadi kayak mikirin itu terus gitu loh Mbak. Jadi tidurnya tuh kuranginnya setiap ini mau tidur gitu mikirin itu gitu. Terus yang kedua jadi takut ketemu orang. Jadi sekarang tuh cuma di rumah terus, mau ketemu kayaknya tuh ada orang mau main atau gimana gitu, jadi takut. Terus kayak gimana ya, waduh orang itu punya ini penyakit enggak ya gitu, nanti kalau aku ketularan gimana ya gitu. Jadi takut. Terus yang ketiga itu aku tuh jadi nggak bisa curhat sama siapa-siapa Mbak. Misalnya ya kan kita semua orang itu kan pasti punya cerita gitu ya Mbak, pengen curhat gitu. Jadi sekarang ada virus ini nih jadi takut, jadi nggak bisa ya, kayak mendem cerita sendiri gitulah gitu. Yang aku pengen cerita sama Mbak tuh ya itu gitu. Jadi ya karena itu ya Mbak ya, karena kecemasannya terlalu banget Iya, jadi terlalu berlebihan gitu. Jadi kayak udah ansos ya, udah ansos, terus tambah lagi karena nggak punya teman. Setelah Mbak bilang nggak ada teman curhat, sebenarnya
ada loh Mbak solusi lain. Mbak pernah nggak kayak bikin grup di WhatsApp atau VC gitu? Oh iya Mbak, aku jadi semenjak nggak bisa sosialisasi secara bebas gitu ya, kadang aku sering video call sama temenku, terus bikin grup yang misalnya biasanya sering-sering ketemu gitu ya, jadi sekarang bikin grup, ngobrol-ngobrolnya di grup sih, walaupun nggak Secara langsung nggak ya? secara langsung, tapi walaupun gitu kan sebenarnya enak secara langsung ya, jadi kita bisa bebas gitu ya, ya nggak apa-apa lah, masih ada komunikasi di grup gitu. Jadi VC Iya, gitu. video call gitu, kadang sendiri, maksudnya satu-satu gitu ya, terus nanti grup biasanya terdiri atas 4 orang. Gitu. Jadi solusinya setelah ya selain kayak daripada tiduran itu jadi VC, buat grup, cari-cari berita-berita gitu ya Mbak ya? Iya, jadi update terus tentang virus coronanya itu. Ya. Jadi apa aja tadi Mbak yang tadi awal kayak ini jaga jarak? Iya, jaga jarak, sering cuci tangan. Kalau misalnya nih, oh iya, kalau misalnya kita ngerasa badannya nggak enak gitu ya, jadi pakai masker gitu, terus social distancing itu tadi ya, terus tadi apa namanya Mbak VC ya? iya, jadi bikin grup gitu. Lihat-lihat berita di HP gitu Iya, ya? lihat berita di HP. Jadi sebenarnya ini nggak sih Mbak, apa kan pemerintah ini kan menganjurkan 2 minggu stay di rumah ya, gimana buat apa namanya setelah kayak gitu, setelah ada apa ya corona itu, jadi Mbak nggak bisa ngapa-ngapakan, Mbak di rumah kegiatannya apa aja? Ya biasa sih sebenarnya, kayak kegiatan rumah tangga gitulah ya. Terus jadi sekarang kalau banyak waktu luang sering masak-masak, misalnya ya bikin apa cemilan gitu yang bisa dimakan buat nanti ngisi waktu luang gitu, daripada bengong gitu kan mikirin itu terus gitu, karena kan aku takutnya luar biasa gitu. Jadi kadang masak-masak itu bikin makanan ringan gitulah yang sehat. Kata masak itu sendiri kan, jadi sebenarnya Mbak tuh tahu solusinya. Tadi solusinya apa? Di stand tadi jaga jarak, terus ada tamu kita nggak salaman, terus habis itu Mbak bisa update status, kayak update berita status kayak gitu. Jadi apa sih ternyata di Indonesia nih penyebarannya kayak mana kayak gitu. Yang kedua Mbak bisa VC. Sebenarnya tuh Mbak tuh tahu caranya, tapi mungkin karena nggak ada teman ngobrol buat seperti ini ya kan, makanya Mbak datang ke saya. Oh, jadi sekarang saya lebih tahu sih Mbak gimana ngatasin kecemasan saya yang berlebihan itu tadi ya, kayak jaga jarak, terus ya yang seperti kita omongin tadi gitu ya, ngisi waktu luangnya dengan masak-masak itu. Jadi sebenarnya itu tuh juga mengurangi rasa takut saya sendiri gitu ya sebenarnya, cuman saya emang mungkin karena nggak ada temen curhatnya gitu ya, jadi saya kurang ya tetap ada rasa takutnya itu tuh masih tetap ada gitu. Mungkin setelah saya curhat sama Mbak gitu mungkin lebih berkurang kan gitu ya. Jadi saya ucapin makasih banyak ya Mbak, soalnya sudah mendengarkan curhatan saya gitu. Ya udah kalau gitu saya permisi ya Mbak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.